Oke, baik, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang percabangan ya, percabangan khususnya percabangan if else ya. Percabangan if else adalah satu dari dua perintah percabangan yang disediakan oleh bahasa Java ya. Satu lagi nanti perintahnya adalah switch case ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya, ada tiga kendali program yang utama dalam pemrograman ya. Yang pertama adalah sequential, bahwasanya source code itu cara kerjanya, cara eksekusinya adalah dari atas satu persatu turun ke bawah, itu sequential, prinsip utama, prinsip fundamental dalam pemrograman. Kemudian yang kedua adalah percabangan ya, percabangan atau seleksi di mana nanti dalam kita membuat sebuah program ada kalanya nanti ada situasi, ada kondisi yang harus dicek ya. Yang itu akan menentukan ya kita mengambil perintah yang mana, apakah perintah A ataukah perintah B. Nah, untuk mengatasi situasi seperti itu nanti kita gunakan kendali percabangan. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalnya program menentukan kelulusan mahasiswa misalnya ya, program untuk menentukan kelulusan mahasiswa. Artinya ada sebuah titik nanti di mana program harus menyeleksi nih, apakah mahasiswanya lulus ataukah tidak. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan cukup dengan sequential saja, tapi harus menggunakan kendali percabangan. Ya, itu contoh ya, contoh nanti kita akan praktekkan di codingnya. Oke, filosofinya sama sebagaimana kehidupan manusia. Ada titik-titik di mana kita akan berada di posisi persimpangan jalan ya. Saya ilustrasikan di sini dengan simbol anak panah yang bertolak belakang, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ada situasi di mana kita harus mengambil keputusan ya, di mana kita harus mengambil atau menentukan pilihan ya. Kita pilih A ataukah pilih B ya. Itu situasi kehidupan manusia sehari-hari seperti itu. Dan ternyata di pemrograman pun juga sama ya. Pemrograman pun juga menyediakan kendali seperti itu, di mana nanti source code akan menghadapi, akan menemui kondisi yang harus dicek ya, mana yang true, mana yang false seperti itu. Oke, di modul 4 ini tidak banyak topik yang saya bahas, namun banyak contohnya, banyak contoh-contoh programnya. Jadi mengulas kembali nanti apa itu kendali percabangan. Kemudian yang kedua nanti ragam perintah if else. Jadi dalam bahasa pemrograman itu nanti ada variasi-variasi penggunaan perintah if else ya, ada variasi-variasi bentuknya. Nanti akan kita coba praktekkan ya sebagian di antara yang saya tulis di modul, selengkapnya nanti bisa kalian praktikkan sendiri contoh-contoh program di modul. Sebagiannya nanti kita praktikkan di NetBeans melalui demonstrasi secara langsung ya, secara langsung. Oke, saya kira itu untuk pengantar ya, pengantar materi dari siang hari ini tentang kendali percabangan ya. Jadi ya ini mengulang apa yang sudah saya tayangkan di pertemuan sebelumnya, kendali program. Kira-kira nanti secara umum bentuk flowchart-nya percabangan seperti ini ya. Dalam sebuah program nanti kita akan menuliskan perintah-perintah dari atas ke bawah, ya perintah 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada di suatu titik di mana nanti kita harus mengecek sebuah kondisi ya. Ya, ketika kita membuat program, ada kalanya kita akan melakukan pengecekan ya. Jadi tidak lempeng-lempeng saja program dari atas ke bawah sampai selesai, ya tidak selalu seperti itu. Ada kalanya nanti di tengah jalan kita harus melakukan pengecekan kondisi. Seperti apa contohnya nanti kita akan lihat di demonstrasi melalui NetBeans. Ya, ketika dicek, ya ini prinsipnya, ketika dicek itu hasilnya ada dua kemungkinan ya. Apakah menghasilkan kondisi yang benar ataukah menghasilkan kondisi yang salah. Ya, ini prinsip nanti ya. Ketika dilakukan pengecekan nanti ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan.
Apakah pengecekannya bernilai benar ataukah pengecekannya bernilai salah. Jika benar, maka nanti akan dilanjutkan perintah 2, ya. Kemudian selesai. Nah, jadi ini flow-nya nanti begitu. Jadi flow-nya menjadi perintah 1, perintah 2, selesai. Tapi kalau dicek ini salah, maka nanti yang dieksekusi adalah perintah 3 dan selesai. Jadi dalam satu level itu nanti tidak perintah 2 dan perintah 3 yang dikerjakan, ya. Tetapi ini pilihan, ya. Bisa lanjut ke perintah 2 atau bisa juga lanjut ke perintah 3, tapi tidak kedua-duanya. Nanti gambarannya kurang lebih seperti itu. Apa itu percabangan atau seleksi, ya, seleksi. Oke, ragamnya, ya, ragam perintah if else nanti ada if else yang sederhana, yaitu if dan else saja. Kemudian nanti ada multi level, ya, multi level if else, ya, multi level if else, ya. Jadi if else-nya bersusun dalam jumlah yang banyak. Kemudian juga ada variasi-variasi dalam kondisinya, ya. Jadi nanti ada kondisi tunggal, ada kondisi majemuk atau kondisi lebih dari satu. Ya. Kemudian juga ada bentuk if else yang nested, ya, nested atau bersarang. Jadi ada if else di dalam if else yang lain. Jadi ini beberapa contoh variasi ragam penggunaan perintah if else. Kapan kita menggunakan? Ya, kita harus pandai-pandai menganalisis soalnya nanti, ya. Kita harus pandai-pandai menganalisis situasinya. Kira-kira kita gunakan bentuk perintah if else yang mana yang cocok, ya. Masalah analisis ini mestinya nanti bisa lebih banyak dibahas di mata kuliah logika dan algoritma, ya, logika dan algoritma. Bagaimana kita memilih nanti dari sekian variasi ini kita pilih yang mana? Apakah cukup if else sederhana, ataukah kita pakai if else yang bersusun, ataukah kita pakai if else yang bersarang, ya, ataukah kita memakai if else yang kondisinya majemuk dan seterusnya. Jadi ragam perintah if else ini nanti kita pilih berdasarkan analisis situasinya atau analisis soalnya. Kira-kira mana yang cocok, ya, mana yang cocok. Baik, saya kira itu sedikit review kita dari modul yang sudah saya bagikan. Saya lanjutkan ke sharing jendela NetBeans, ya. Kita akan coba langsung praktekkan. Silakan nanti dicatat mungkin, ya, apa-apa yang sekiranya kurang jelas nanti di sesi tanya jawab bisa disampaikan. Baik, saya akan share jendela NetBeans, ya. Oke, baik, apakah sudah muncul layar NetBeans-nya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih, Dinda. Oke, sebelum saya lanjutkan, sepengamatan saya di grup-grup diskusi WA, ya, di WA grup kita, kemudian ada beberapa teman yang japri, itu ada apa ya, ada sedikit problem terkait dengan NetBeans, ya, khususnya yang versi-versi terbaru. Yang paling sering adalah problem di masalah perintah output, ya, perintah outputnya sistem out, itu ada yang trouble, ya, ada yang trouble. Saya juga kurang tahu bagaimana itu nanti solusinya. Sebagian menyarankan di restart, gitu ya, sebagian menyarankan di restart. Kemudian ada opsi juga untuk install ulang dengan versi yang lebih lama atau lebih rendah. Atau bisa juga sementara menggunakan compiler online, ya. Jadi itu beberapa alternatif yang bisa dipilih oleh mahasiswa ketika nanti menghadapi kendala di penggunaan aplikasi NetBeans-nya. Atau pakai aplikasi yang lain, ya. Saya juga recommended misalnya Notepad++ atau JCreator, itu saya kira juga lebih ringan, ya, dibandingkan aplikasi NetBeans, ya. Saya sendiri ini pakai versi 8.2, ya. Di operating sistemnya Windows 10 dan sejauh ini masih baik-baik saja, ya, tidak ada kendala yang saya temukan sejak pertama kali instalasi dan pemakaiannya.
Oke, baik, kita akan masuk ke pembuatan contoh program ya. Contoh program yang menggunakan kondisi percabangan ya, kondisi percabangan. Baik, kita mulai, kita tidak membuat proyek baru ya, jadi kita biarkan aja proyeknya lama, masih BP1 2021, supaya tidak terlalu banyak cabang di jendela project-nya. Saya hanya menambahkan package baru ya, package baru. Kita buat package baru di project BP1 2021 dengan cara klik kanan ya, di source package kita klik kanan, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih Java package ya, kita pilih Java package. Ini nanti khusus untuk percabangan ya, kita beri nama percabangan. Di package untuk percabangan. Oke, kita klik ke finish. Baik, percabangannya sudah muncul di jendela projects, masih berwarna abu-abu karena belum ada isinya. Seperti yang kemarin, kita tambahkan ya, kita tambahkan source code ya, source code-nya. Kita tambahkan Java class baru ya. Kita klik kanan di package tersebut, kita pilih new, kemudian kita pilih Java class ya, Java class. Oke, muncul permintaan untuk memberikan nama kelasnya. Kita pilih misalnya apa ini? If else, bukan if else saja. Cek lulus, misalnya cek lulus. Jadi kita akan membuat program untuk mengecek kelulusan mahasiswa. Ya. Oke, kita klik finish. Ya, akan muncul di jendela source code ya, cek lulus. Komen-komen yang saya kira tidak penting kita hapus saja supaya tidak memenuhi layar. Oke, ya, jadi tinggal berapa ya? 5 baris perintah. Karena kita akan buat program yang membutuhkan input, misalnya kita membutuhkan input, kita gunakan perintah import ya. Java, kemudian util, kemudian scanner ya. Oke. Kemudian setiap kelas yang kita desain untuk bisa dijalankan ya, runnable, itu kita perlu menambahkan main ya, public static void main. Kita bisa pakai shortcut ya, PSVM, kemudian kita tekan tombol tab ya. Maka otomatis akan muncul public static void main string args. Saran saya sementara dibiarkan dulu aja, ini tidak perlu kita otak-atik ya. Kita ubah ini itunya nggak usah, kita biarkan. Fokus kita di bagian isi dari main ya, fokus kita. Baik, kemudian sesuai dengan tujuan dari program ini adalah mengecek lulusan, maka misalnya untuk mengecek lulus itu adalah ada variabel nilai ya. Jadi syarat untuk lulus itu misalnya syarat lulus nilai lebih besar dari 70 misalnya, lebih besar sama dengan 70. Nah, ini syarat untuk bisa lulus ya. Baik, langkah pertama kita buat variabel-variabelnya ya. Karena kita mau buat input ya, kita buat inputnya dulu. Scanner S misalnya. Nah, new scanner system.in. Ya. Oke, jangan lupa titik koma ya. Ada beberapa siswa yang konsultasi ke saya, Pak, program saya kok error. Ya, saya cek ternyata ada yang lupa meletakkan titik koma di akhir. Jadi hati-hati dengan titik koma. Kemudian variabel yang lain, tadi kita akan cek nilai, berarti kita buat variabel nilai. Tipenya apa, Pak? Ya, tipenya kita buat sederhana aja lah, tipenya bilangan bulat. Kita pilihkan integer nilai. Ya. Integer nilai. Oke. Jadi dua variabel sudah kita buat, S untuk input, scanner, nilai untuk data nilai yang akan dimasukkan oleh user.
Kemudian skenarionya ya sama. Langkah pertama input, ya. Kemudian nanti langkah kedua proses, ya. Prosesnya apa? Prosesnya pengecekan, ya, cek nilai. Kemudian langkah ketiganya output, ya. Outputnya apa? Lulus ataukah tidak, ya. Lulus atau tidak. Ini untuk memperjelas saja. Oke, kita isi satu persatu. Input kita gunakan perintah shout, ya. Shout print lainnya kita ganti. Masukkan nilai. Ya. Kalau input biasanya saya lebih memilih tanda sama dengan. Ya. Ini lebih jelas. Ya. Tapi kalau untuk output saya memilih tanda titik dua, ya, untuk outputnya supaya bisa dibedakan, ya, antara sama dengan atau titik dua. Apakah harus? Ya enggak, ya. Ini bukan keharusan. Ini hanya memudahkan supaya kita bisa membedakan mana itu input, mana itu output. Kemudian kita panggil variabel nilai untuk mendapat kiriman dari scanner, ya. Nilai sama dengan s.nextIn, ya. Integer kita pilihkan nextIn. Jangan lupa diakhiri juga dengan titik koma, ya. Oke, input sudah selesai, kemudian pengecekan nilai, ya. Pengecekan nilai. Ini if else itu biasanya kebanyakan nanti outputnya itu menjadi bagian dari perintah if else. Jadi satu paket. Ya, jadi tahap kedua, ya, dan ketiga ini biasanya jadi satu paket. Maksudnya begini. Kita akan mengecek, ya, nilai. Ya, perintahnya if, jika. Kemudian variabel yang akan kita cek nilai, ya, kita tulis, ya, variabelnya. Kemudian syaratnya apa tadi? Lebih besar sama dengan 70. Ya. Kita gunakan tanda lebih besar, disambung dengan sama dengan, kemudian diikuti dengan konstanta yang disyaratkannya. If nilai lebih besar sama dengan 70. Jangan lupa menggunakan tanda kurung, ya, untuk mengapit kondisinya. Jadi ini yang dimaksud dengan kondisi. Nilai lebih besar sama dengan 70 ini yang kita sebut dengan kondisi. Ya, kondisi. Oke. Setelah itu, ya, setelah tanda kurung ditutup, maka saya menyarankan itu kalian gunakan langsung tanda kurung kurawal buka. Ya, kemudian di enter supaya ada pasangan. Jadinya begini. Ya. Saya sarankan ini. Saya sarankan, ya. Apakah harus tidak? Ya, apakah harus tidak? Jadi ini untuk memudahkan saja, untuk memastikan bahwasanya nanti yang dieksekusi oleh perintah if jika kondisinya true itu adalah satu paket, ya, satu ruang lingkup, ya, satu area, ya, satu area. Ya. Untuk memastikan itu aja. Apakah harus? Tidak, ya. Apakah harus? Tidak. Tapi saya menyarankan untuk menggunakan tanda bracket, ya, untuk perintah-perintah yang dieksekusi oleh if else. If nilai lebih besar sama dengan 70, what's next? Nah, ini yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Ditulis di sini. Apa yang dikerjakan? Tulis di sini. Ya. Ya. Biasanya untuk case-case sederhana itu hanya menampilkan sesuatu. Jika nilai lebih besar sama dengan 70, what next to do? Gitu, ya. Tuliskan di antara kurung kurawal ini. Inginnya kita apa? Ya. Kita ingin komputer melakukan apa? Itu kita tulis di sini. Di antara tanda kurung kurawal buka tutup. Pak, sederhana aja Pak, misalnya menampilkan teks, ya sudah, kita panggil perintah shout. Anda lulus misalnya. Nah, misalnya begini, artinya apa? Kalau perintahnya seperti ini, jika nilai yang dimasukkan nanti oleh user itu lebih besar sama dengan 70, maka akan dikerjakan perintah system out print line Anda lulus. Ya. Oke, kita coba, ya. Lupa apakah sudah bisa di running? Ya bisa.
karena nggak ada errornya di sini, sudah nggak ada tanda kesalahan, kita bisa tes untuk running. Kita tes run. Kita biasakan merunning program lebih awal ya. Jadi saya menyarankan buat mahasiswa untuk coba di running sebelum source code-nya tambah banyak ya. Coba di running. Kenapa? Karena nanti kalau source code-nya sudah puluhan atau bahkan ratusan baru di tes running, wah itu kalau ada kesalahan kita repot sendiri nanti memperbaikinya. Jadi kita biasakan sebagian ya, bagian demi bagian kita tes running. Error enggak? Sudah berhasil enggak? Sudah berhasil, lanjut ke line code berikutnya. Kita tambahkan lagi perintah. Terus begitu. Lama-lama nanti program kita akan lebih banyak dan bebas dari kesalahan. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Oke, kita tes run, kita pilih run file. Ya. Hati-hati yang memilih run project ya dengan tombol segitiga hijau ini. Hati-hati, nanti bisa jadi outputnya tidak sama dengan yang kita harapkan ya. Karena kalau run project itu dia akan eksekusi yang project yang default yang pertama kali dibuat. Jadi nanti biasanya mahasiswa kaget, lupa saya klik run project kok yang keluar bukan source code yang saya ketik. Nah, itu terjadi karena yang di run adalah otomatis project pertama ya yang dibuat. Jadi saya menyarankan kita pilih run file saja ya. Klik kanan di source code, kemudian pilih run file. Oke, kita tunggu yang dikompil sama Java-nya. Ya. Oke, muncul di panel output masukkan nilai, ya, perintah masukkan nilai. Ya. Jadi kita diminta masukkan nilai oleh program, ditunjukkan dengan kursor yang berkedip-kedip. Ya. Kita masukkan misalnya 89. Ya. Kemudian kita enter, ya muncul pesan Anda lulus. Ya. Kenapa? Karena 89 lebih besar sama dengan 70. Kita coba lagi, Pak, bagaimana kalau nilainya 70? Ya. Lulus enggak? Ya. Jadi kita tes di titik-titik kritis ya. Kita tes dengan angka-angka, dengan data-data yang di titik-titik di mana dimungkinkan terjadi kesalahan. Kita tes dengan angka 70. Masukkan nilai 70. Ya. Kita enter, Anda lulus. Kenapa masih bisa lulus? Karena di kondisinya ada tanda sama dengan. Ada tanda sama dengan. Lupa kalau sama dengannya dihapus. Apa yang terjadi? Kita coba aja. Misalnya sama dengannya kita hapus. Dan kita run lagi. Kita run lagi. Kita masukkan 70. Ya, lupa nggak ada outputnya. Kok bisa? Ini yang terjadi nanti. Efek dari hilangnya tanda sama dengan. Artinya apa? Artinya 70 tidak bernilai true di sini. Ya, 70 lebih besar dari 70 itu bukan true, tetapi false. Ya, false. Karena dia false, maka tidak akan mengeksekusi perintah di baris 16 ini. Akan dilewati. Ya. Akan dilewati. Dia akan melewati scope kurung kurawal di sini. Lanjut perintah seterusnya. Nah, lanjut perintah di sini. Apakah ada perintah lagi? Ternyata di baris ini sudah nggak ada perintah lagi. Kosong, program selesai. Sehingga ketika kita masukkan angka 70, ya tampilannya nggak ada lagi. Gitu ya. Nggak ada lagi. Wong memang programnya sudah selesai. Ya. Oh, Pak, kurang interaktif ini, Pak. Kurang komunikatif. Mestinya kalau ada yang lulus dan ada juga yang tidak lulus mestinya. Oke, kalau seperti itu kita modifikasi lagi. Ya. Kita kembalikan syarat nilainya adalah ada sama dengannya, nilai lebih besar sama dengan 70. Kemudian ya kita gunakan variasi perintah yang kedua. Jadi ini perintah if yang pertama, if tunggal namanya. Jadi program bisa saja memiliki if tunggal seperti ini. Ya, hanya if aja gitu ya. Hanya satu kondisi saja. Tapi yang kedua yang lebih disarankan adalah menggunakan if else yang komplit ya. Jadi ada if, ada else. Ya, ada if, ada else. Ini sarannya begini, jadi komplit.
Jadi ada true, ada false. Ya. Jadi kalau kondisinya true, dia eksekusi perintah di dalam kurung kurawal ini. Ya. Tapi kalau kondisinya false, ya, pengecekan di atas ini nilainya false, dia akan melaksanakan perintah yang ada di kurung kurawal baris 18 sampai baris 20 di sini. Ya. Ya, jadi itu prinsip utamanya. Ya. Jadi kalau if else, ya, paketnya seperti itu. Kalau true, ya kalau kondisinya true dia akan eksekusi di bagian if, ya. Tapi kalau kondisinya false dia akan eksekusi di bagian else-nya. Oke. Baik, kita ingin apa ya? Apa yang ingin kita perintahkan ke komputer untuk else-nya ini? Sama aja Pak, misalnya menampilkan pesan. Oke, kita gunakan perintah shout lagi. Teksnya Anda belum lulus, gitu ya. Anda belum lulus. Jadi kalau nanti nilainya dicek di sini ternyata salah, ya, maka dia akan eksekusi perintah yang ada di else. Oke, kita coba tes run lagi. Kita run lagi. Ya, masukkan nilai. Kita masukkan nilai 70. Anda lulus sesuai dengan pengecekan kondisi. Kita coba yang tidak lulus misalnya. Kita coba yang tidak lulus. Kita run ulang. Berapa? Kita coba angka yang mepet ya, 69. Kita masukkan nilai 69. Ya, muncul teks pesan Anda belum lulus. Ya. Anda belum lulus. Oke. Ya, ini contoh sederhana penggunaan perintah else. Boleh nggak Pak perintahnya lebih dari satu? Boleh-boleh saja. Jadi gunanya kurung kurawal ini adalah memfasilitasi ketika perintahnya lebih dari satu. Boleh-boleh saja. Oke. Nah, misalnya ya, kita tambahkan di sini teks lagi misalnya shout selamat, misalnya ya. Selamat. Sambung aja Pak ke samping. Oke, kita gunakan print, bukan print lain. Selamat, Anda lulus. Yang nggak lulus bagaimana Pak? Kita tambahkan apa ini? Shout, mohon maaf gitu ya. Mohon maaf. Anda belum lulus. Misalnya begitu. Oke, jadi boleh kalau ingin menggunakan perintah lebih dari satu, jangan lupa gunakan tanda kurung kurawal buka. Ini menunjukkan batasannya ya, batasan milik pemiliknya siapa. Ya. Jadi jangan lupa kalau ingin menggunakan perintah lebih dari satu, gunakan tanda kurung kurawal buka. Ya. Seperti itu. Oke, kita tes lagi, kita run lagi. Oke, kita masukkan nilai misalnya 88 ya nilainya. Oke, muncul teks selamat Anda lulus. Oke, sudah sesuai. Kita coba masukkan lagi nilai 60 misalnya. Muncul teks mohon maaf Anda belum lulus. Oke. Baik, ini perintah if else yang apa ya, yang standar ini, yang standar. Jadi ada if else yang standar seperti ini. Ada satu if, satu else ya. Ada satu if, ada satu else. Baik, kemudian variasi yang lain dari bentuk perintah if else adalah kondisinya lebih dari satu ya, lebih dari satu. Ini kan kita hanya menggunakan satu kondisi nih ya. Hanya mengecek nilai ya, hanya mengecek nilai dengan satu konstanta ya. Apa Pak yang terjadi ketika misalnya ya, misalnya kita run ya, kita run tapi nilainya ya, nilainya 110 misalnya atau 101. Ya, apa yang terjadi dengan program kita ketika user memasukkan nilai 101? Kita cek ya secara analisis logika.
Dicek di sini, nilai 101 lebih besar sama dengan 70. Ya, apakah true ataukah false? Secara matematis kita bisa simpulkan, ya dia kan nilai true. Ya. Berapapun nilai, selama lebih besar dari 70, ya, itu akan mengakibatkan nilainya true. Sehingga ketika kita masukkan 101, dia juga akan menghasilkan nilai true. Kita coba enter, ya, selamat Anda lulus. Ya. Yang aneh adalah skor 101, enggak umum ini ya. Enggak umum. Ada skor nilainya melebihi 100. Ya. Ini kan enggak umum. Nah, supaya tidak terjadi kasus seperti ini, ya, supaya tidak terjadi kasus seperti ini, kita bisa modifikasi nih perintah if else-nya. Nih, kita modifikasi. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kondisi majemuk, ya. Kondisi majemuk, di mana pengecekan kondisinya tidak hanya satu konstanta, tetapi bisa lebih dari satu. Kita modifikasi dengan menambahkan syarat, ya, syarat baru, yaitu syarat logika n, ya, logika n. Ya. Jadi untuk bisa dikatakan lulus itu ada batas nilai bawah, juga ada batas nilai atas. Batas nilai atasnya misalnya kita berikan ketentuan nilai lebih kecil, ya, sama dengan 100. Ya, misalnya begitu. Ya, misalnya begitu. Jadi nilai itu lebih besar sama dengan 70 dan nilai itu lebih kecil sama dengan 100. Ini untuk menghindari kejadian user memasukkan nilai 101 atau lebih dari itu sehingga tetap diproses ke sistemnya. Ini dihindari dengan cara seperti ini. Ya, dihindari dengan cara seperti ini. Baik, kita akan coba tes, kita run. Nih, kita masukkan nilai 100 ya, misalnya. Oke, selamat Anda lulus. Oke, kita tes lagi. Kita masukkan 101. Nah, lulusnya sudah hilang, tetapi dia ternyata terperangkap atau masuk ke bagian else. Mohon maaf, Anda belum lulus. Mohon maaf, Anda belum lulus. Lupa, mestinya bukan itu, mestinya ya. Mestinya pesannya bukan belum lulus. Mestinya pesan kesalahannya adalah nilai di luar batas. Gitu ya. Nilai di luar batas. Ya, nilai di luar batas. Wah, ini kita harus modifikasi lagi nih, if else kita. Jadi dengan hanya mengandalkan if else, akhirnya kita tidak bisa mengakomodasi ya kebutuhan pengecekan kesalahan inputnya. Jadi if else saja nggak cukup ternyata. Kita harus memodifikasi lagi. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan perintah if else lagi ya secara bertahap ya, secara bertahap ya, secara bersusun. Oke, kita tambahkan. Apakah boleh, Pak? Boleh ya. Nanti kita bisa menambahkan if else ya secara bersusun ya, bersusun. Contohnya seperti ini. Ya, else if gitu ya. Kita tambahkan lagi else if. Kita cek misalnya di sini jika nilai lebih besar dari 100. Ya. Jadi jika nilai lebih besar dari 100, ini kita tampilkan pesan kesalahan. Nah, nilai salah gitu ya. Kita beri tanda seru namanya nilai salah. Jadi ketika user memasukkan nilai ya di luar range ini ya melebihi dari 100, maka nanti akan muncul pesan kesalahan nilai salah ya. Oke, kita coba tes run apakah benar logika kita. Kita cek. Kita masukkan nilai 101 ya. Ternyata programnya terperangkap ya, sesuai dengan rencana kita. Jadi program akan terperangkap masuk ke bagian else if nilai lebih besar sama dengan 100. Dengan menampilkan pesan kesalahan nilai salah. Bagaimana Pak kalau nilainya lebih kecil? Masihkah bisa tidak lulus? Kita cek aja, kita run lagi. Kita masukkan nilai 60. Apakah masih muncul pesan tidak lulus? Belum lulus.
Ya, ternyata masih sesuai dengan skenario kita. Mohon maaf, Anda belum lulus. Bagaimana kalau nilainya minus, Pak? Bagaimana kalau nilainya minus? Nah, ini kita harus kritis ya sebagai seorang analisis sistem ya, analis sistem atau seorang programmer, kita harus kritis ya, mencoba segala kemungkinan yang terjadi. Kita run ulang, kita masukkan nilai negatif ya. Minus 1 misalnya. Ya, kita enter. Ya, mohon maaf Anda belum lulus. Belum lulusnya oke, tetapi problemnya adalah apa yang mungkin nilai mahasiswa itu minus. Apa yang mungkin. Artinya ini juga input yang tidak kita harapkan ya, input yang tidak kita harapkan. Sehingga situasi seperti ini harus kita siapkan ya, kondisinya. Kita cek juga ya, kita kategorikan sebagai input nilai yang salah. Oh, tadi kan sudah ada Pak bagian else if nilai salahnya tadi. Ya, berarti kalau sudah ada kita tambahkan saja kondisinya. Jadi tidak hanya nilai yang lebih besar dari 100, kita juga bisa menambahkan klausul lagi, ya, syarat lagi, yaitu nilai lebih kecil dari 0 misalnya. Kalau yang di atas tadi adalah operator logikanya adalah N, kalau yang bawah ini operator logikanya adalah OR. Ya. Pakai tanda garis tegak 2 kali. Ya. Jadi nilai lebih besar 100 atau, ya ini bacanya atau, nilai lebih kecil dari 0. Jadi kalau atau itu kan salah satu saja. Salah satu true dia akan dieksekusi. Tapi kalau N itu kedua-duanya harus true. Ya. Yang kiri harus true, yang kanan juga harus true. Ini logikanya N. Oke. Sekarang kita coba lagi. Ya, kita coba lagi untuk input negatif. Apakah yang terjadi? Apakah sudah sesuai dengan keinginan kita? Oke, kita masukkan minus 1. Oke. Ya, ternyata sudah sesuai, muncul pesan kesalahan, nilai salah. Baik, ini contoh ya. Contoh untuk beberapa variasi perintah if else ya. Mulai dari if tunggal, kemudian if else standar, kemudian if else bersusun ya. Jadi kita punya 2 if sekarang. If nilai memenuhi syarat, kemudian if nilai yang tidak memenuhi syarat ya. Ya, kemudian variasi yang lain kita sudah menggunakan kondisi lebih dari 1 seperti ini ya. Jadi di program yang singkat ini kita sudah mencoba 4 ya, 4 variasi untuk perintah if else ya, 4 variasi. Oke. Baik, ini yang program kita yang pertama ya. Program kita yang pertama kita bisa mengecek kelulusan ya seorang mahasiswa berdasarkan nilainya ya, berdasarkan nilainya. Oke, itu contoh yang pertama. Kita akan buat satu lagi contoh yang kedua untuk variasi perintah if else ya, perintah if else. Jadi yang kita akan coba nanti yang bentuk bersarang ya, bentuk bersarang. Jadi kita akan mencoba skenario bentuk if else yang bersarang. Artinya bersarang apa? Ada perintah if di dalam perintah if. Ada perintah if di dalam perintah if. Contohnya bagaimana? Ya, kita coba skenario, kita buat program baru. Kita buat program baru di package yang sama, Java class. Judulnya ini, cek lulus, cek wisuda. Jadi tadi lulus, sekarang cek wisuda. Cek wisuda. Cek sarjana. Ini sudah aja lah. Ini sudah. Oke, kita klik finish. Baik,
ke komen-komen yang sekiranya tidak perlu, kita bisa hapus. Sama, kita akan membuat program yang nanti ada inputnya. Kita gunakan import Java util scanner. Kemudian kita lengkapi dengan public static void main, ya, PSVM, tab. Kita buat variabel-variabelnya, scanner s, new scanner system.in. Ya. Kemudian di skenario program yang kedua ini, kelulusan, ya, kelulusan itu kita buat komen aja di atas. Syarat lulus, nah, misalnya syarat lulus itu IPK lebih besar sama dengan 2,75 dan ya poin, ya, poin mahasiswa lebih besar sama dengan 250. Ini sekaligus informasi ya buat mahasiswa. Mulai tahun ini diberlakukan sistem kredit poin mahasiswa. Ya, artinya tidak hanya kemampuan akademis di kelas, maka aktivitas mahasiswa di kegiatan ekstrakurikuler itu juga mendapatkan poin. Dan nanti juga menjadi syarat untuk kelulusan. Ya. Ya, nanti lebih detail akan diadakan sosialisasi oleh fakultas. Baik, misalnya skenario-nya begini. Jadi syarat untuk lulus itu IPK-nya mahasiswa lebih besar sama dengan 275 dan poinnya lebih besar sama dengan 250. Ini syarat untuk lulus ya. Berdasarkan kriteria ini berarti kita akan menyiapkan, kita siapkan dua variabel ya yang sudah terlihat di sini. Yang pertama IPK, yang kedua poin. IPK karena dia bilangan pecahan, bilangan berkoma, maka kita pilihkan tipe data yang pecahan. Ya. Misalnya kita pakai double, misalnya ya, double IPK. Kemudian poin karena dia bulat, ya, tidak berkoma, tidak pecahan, kita siapkan aja integer ya, poin. Oke. Baik, kita buat dua variabel, kemudian kita mulai input. Kita buat input data. Ya. Data sama south, masukkan IPK, kita ubah menjadi print, kemudian kita assign ya IPK lewat scannernya, next double ya karena tipenya double. Kemudian kita masukkan lagi, masukkan poin ya. Supaya tampilannya bagus bisa kita luruskan ini tanda sama dengannya, dengan atasnya. Tinggal menambahkan spasi saja. Kemudian poin kita assign dengan scanner ya. Next in ya, sesuai dengan tipe datanya. Baik, input data sudah kita lakukan. Kemudian proses ya, kita lanjut ke tahap proses. Kita seleksi ya. Proses seleksi. Ya. Proses seleksi untuk kelulusan. Proses seleksi kelulusan. Ya, skenario-nya untuk loop, bukan loop, if percabangan bersarang, nanti ada if di dalam if. Yang pertama kita cek IPK-nya dulu. IPK lebih besar sama dengan 2,75. Oke ya. Nah, kita biasakan seperti ini. Setelah saya menulis if, kita beri kurung awal buka tutup. Kalau takut lupa pasangannya, diketikkan aja kurung awal buka, langsung enter. Nanti otomatis akan muncul pasangannya. Ya. Jadi yang pertama dicek nanti adalah IPK-nya. Nah, IPK-nya adalah
lebih besar sama dengan 275. Ya. Bapak sekalian diberi batasnya boleh nggak Pak? Ya boleh. Misalnya kita beri batas atas ya supaya nanti tidak salah ya. IPK lebih kecil sama dengan 4. Ya. Ya, jadi batas atasnya kita berikan sekalian. Boleh. Kemudian else. Nah, else. Jadi kalau else ini yang tidak lulus. Ya. Kita bisa beri perintah seperti ini. Else if ya, IPK kurang dari 2,75. Ya. Dan batas bawahnya sekaliannya. IPK lebih besar dari 0, misalkan ini besar sama dengan 0. Kita buat kurung kurawalnya, buka, langsung di enter. Ya. Jadi ini satu pasangannya if else seperti ini. Jadi jika lulus yang atas, jika tidak lulus yang bawah. Ya. Oke. Jadi kerangkanya seperti ini. Jadi if IPK memenuhi syarat untuk lulus, yaitu 2,75 sampai dengan 4, atau tidak lulus ya. Else if jika IPK-nya antara 2,75 ya kurang dari 2,75 sampai dengan IPK lebih besar sama dengan 0. Ya, ini untuk yang tidak lulus dari syarat IPK. Loh, kenapa Pak kok hanya syarat IPK? Karena nanti ada syarat poin ya, ada syarat poin. Jadi selain IPK ada syarat poin. Nah, untuk memasukkan syarat poin, itu kita tambahkan if lagi di dalamnya. Jadi seperti ini. Di dalam ruang lingkup yang if yang pertama ini, kita bisa tambahkan perintah if lagi. Ini yang namanya teknik bersarang ya, nested ya, nested. Ada if di dalam if. Ya. Apa syarat yang kedua yang bersarang di sini adalah poinnya. Ya, poinnya. Poin itu syaratnya adalah lebih besar. Nah, lebih besar sama dengan 250. Ya. Apakah ada batas atasnya? Sejauh ini tidak ada batasnya. Jadi mau mengumpulkan 1000 poin, 100.000 poin, ya so far tidak ada batasan untuk posisi maksimalnya. Jadi kita cukup menggunakan satu kondisi, jika poin lebih besar sama dengan 250. Kita beri tanda kurung kurawal buka, kemudian enter supaya otomatis ada tutupnya ya, ada tutupnya. Ya. Kemudian else-nya, ya. Else ya. Jika poin kurang dari 250, ya. Misalkan kita gunakan perintah if else. Ya. Jadi kalau true nanti di sini dieksekusi, berarti dia lulus. Ya. Kalau di sini berarti dia tidak lulus. Loh, kenapa Pak kok tidak lulus? Ya karena syaratnya lulus itu 2, bukan 1, bukan IPK saja, tapi poinnya juga dicek. Jadi meskipun IPK-nya lulus, tapi ternyata nanti poinnya tidak lulus, tidak memenuhi syarat, ya maka dia jatuhnya ke tidak lulus. Jadi syaratnya untuk bisa lulus 2 hal, IPK-nya dan juga poinnya. Oke, di sini baru kita tuliskan perintah untuk menampilkannya. Lulus. Yang di sini karena IPK-nya memenuhi, ya IPK-nya memenuhi, tapi poinnya tidak memenuhi, ya terpaksa ya belum lulus. Oke. Nah, ini blok yang pertama ya, blok yang if, ya, blok yang if-nya IPK-nya memenuhi syarat. Ya, setelah kita selesaikan di sini, ya kita selesaikan di sini, kita boleh tes run, ya. Karena tidak ada kesalahan, kita boleh tes run. Dengan catatan yang bagian else belum bisa kita eksekusi ini, karena nggak memunculkan apa-apa di sini. Ya, belum memunculkan apa-apa. Kita coba tes run di sini untuk skenario lulus dan belum lulus. Ya. Kita klik kanan, run file, IPK-nya misalnya 2,9. Poinnya 250 ya, ngepres.
IPK memenuhi syarat, poinnya juga memenuhi syarat. Ya, mestinya nanti muncul keterangan lulus. Jadi benar, muncul keterangan lulus. Kita run lagi. IPK-nya memenuhi syarat, misalnya 2,9. Kemudian poinnya kita buat yang tidak memenuhi syarat, 249 misalnya. Kita enter, ya maka muncul kesimpulan belum lulus. Kalau IPK-nya kurang dari 275, kita coba saja. Kita coba IPK-nya 2,5 misalnya. Jadi tidak akan true di sini. Tidak akan true. Dia akan lari ke else. Karena di IPK-nya sudah tidak memenuhi syarat, maka dia akan lari ke else. Di else di sini, dia akan dicek ya, memenuhi syarat enggak di antara range ini. Nah, 2,5 mestinya memenuhi syarat. Tapi berhubung di sini tidak ada perintah yang kita tuliskan, ya belum ada perintahnya, maka nanti kalau kita enter, dia tidak akan menampilkan apapun ya. Kita masukkan IPK, kemudian poinnya kita buat memenuhi syarat misalnya 150. Ya, dia do nothing ya, nggak ada pesan apapun yang muncul. Ya. Kenapa? Karena memang kita belum tambahkan perintah di sini. Baik, untuk melengkapi kita tambahkan perintah untuk bagian else-nya sama dengan yang di atas. Kita boleh kopas ya. Jadi kita boleh kopas. Karena sama ya, sama. Strukturnya sama. Kita copy saja perintah yang di atas. Ctrl C, kemudian kita paste di bagian else if-nya. Ya. Oke. Jadi sekarang di bagian else itu ada if else lagi. Ini yang disebut dengan nested bersarang. Ada perintah if di dalam perintah if yang lain. Hati-hati dengan kesimpulannya. Ya, hati-hati. Apakah di sini boleh lulus? Ya. Dari sisi poin lulus, tetapi dari sisi IPK belum memenuhi syarat. Karena IPK-nya lebih kecil dari syarat minimal. Sehingga yang di sini pun akhirnya masuk kategori belum lulus. Apalagi yang else ya, yang else. Kenapa? Karena di sini yang bagian else itu berarti poinnya tidak memenuhi syarat, IPK-nya juga tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi kalau kita run, ya, nanti skenario yang tadi kita coba nanti akan ketahuan. IPK misalnya 2,5, poinnya memenuhi syarat misalnya 270 misalnya. Maka kesimpulan akhirnya termasuk yang belum lulus. Kenapa? Karena IPK-nya belum memenuhi syarat. IPK-nya masih false, masih false. Nanti kesimpulannya belum lulus. Atau kita coba yang dua-duanya false gitu ya, IPK-nya tidak memenuhi syarat, poinnya juga tidak memenuhi syarat. Misalnya, sama-sama tidak memenuhi syarat ini. Maka tetap keterangannya adalah belum lulus. Oke. Lupa, bisa nggak dibedakan misalnya ya, ini lulus, belum lulusnya karena apa? Ini kan ada 3 kemungkinan ini. Ada belum lulus yang pertama, belum lulus yang kedua, belum lulus yang ketiga. Ini kalau sama-sama belum lulusnya kayaknya kurang informatif ini. Ya, mahasiswa nggak tahu nih belum lulusnya karena apa. Ya. Maka boleh kita tambahkan di sini belum lulusnya karena apa. Misalnya sistem out-nya kita. Kalau yang atas belum lulusnya karena poin kurang ya. Poin kurang. Kita bedakan aja menurut poin kurang. Ini penyebab belum lulus yang atas ya. Jadi IPK-nya sudah memenuhi syarat, tapi poinnya belum memenuhi syarat. Kemudian yang belum lulus kedua di sini, itu berarti IPK-nya ya belum memenuhi syarat, tetapi poinnya memenuhi syarat. Sehingga kita tulis di bawahnya pesan IPK, ya. IPK kurang. Oke, ini penyebab belum lulusnya. Yang terakhir bagaimana, Pak? Ini yang paling parah ya. Dua-duanya belum memenuhi syarat. Jadi kita tulis IPK dan poin kurang.
Ini supaya nanti ketika di running, usernya tahu, ya mahasiswanya tahu apa sih sebabnya dia kok belum bisa lulus. Belum bisa lulus kenapa? Ini muncul penjelasannya. Oke, kita run ulang. Ya, kita klik kanan, run file. Ya, masukkan nih PK. PK-nya kita coba skenario yang belum lulus ya. Pertama karena poin. PK-nya memenuhi syarat 2,9. Kemudian poinnya belum memenuhi syarat 230. Ini berarti nanti muncul keterangan belum lulus karena poinnya kurang. Poin kurang. Oke. Kemudian kita run lagi dengan skenario yang kedua. Poin mencukupi tetapi IPK-nya kurang. IPK-nya 2,5, poinnya 300 misalnya. Jadi poinnya mencukupi tapi IPK-nya kurang. Muncul nanti keterangan IPK kurang. Kita coba yang skenario yang ketiga, dua-duanya tidak mencukupi. IPK-nya kurang, poinnya juga kurang, 210 misalnya. Maka muncul keterangan IPK dan poinnya kurang. Ya. Baik, ini contoh nanti bentuk perintah if else yang modelnya atau konstruksinya adalah bersyarat. Jadi nanti dimungkinkan dalam program, ya, dalam membuat sebuah program nanti kita ketemu dengan model-model perintah seperti ini. Jadi supaya tidak kaget, supaya tidak bingung, lupa ini kok ada if else kok tumpuk-tumpuk begini, ini maksudnya bagaimana? Maka nanti kalau kalian menemukan source code yang seperti ini termasuk bentuk yang jenisnya nested ya, bersarang. Ada if di dalam if. Ada lagi nanti kalau yang awal tadi ada if yang bersusun. If, else if lagi, dan seterusnya. Ya, jadi ada kemungkinan bentuk variasi if else-nya seperti itu. Sehingga maksud saya nanti mahasiswa tidak mempersepsikan diri bahwasanya hanya ada perintah if else saja gitu ya. Yang lain tidak ada, bukan begitu. Tapi if else itu standarnya nanti pengembangannya bisa bervariasi. Itu maksud dari saya memperkenalkan beberapa ragam perintah if else ya. Tinggal nanti menyesuaikan ya, kira-kira kondisinya, situasinya atau analisisnya lebih cocok menggunakan perintah yang mana. Ya. Oke, itu kemudian satu lagi untuk yang if else bersusun ya, if else bersusun itu ketika nanti pilihannya ada banyak ya, ada skenario pilihan yang cukup banyak, tidak hanya 2, bahkan mungkin ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Contohnya adalah skenario untuk seleksi nilai ya, seleksi nilai. Jadi kita bisa membuat program untuk seleksi nilai. Konversi nilai ya. Konversi nilai. Yang biasanya ada beberapa kriteria ya, ada beberapa level ya, beberapa level. Ini contoh saja. Untuk mempercepat saya tidak menggunakan perintah input, kita langsung ke SVM. Ya, kita buat main-nya. Kita buat variabel nilai. Ya. Misalnya kita beri inisialisasi langsung 78. Nanti kita bisa buat seleksi nilainya ya. Jadi kita pilih model yang if else-nya bersusun ya, if else-nya bersusun. Jika nilai ya nilai lebih besar sama dengan 0, n nilai lebih kecil dari 40 misalnya.
lebih kecil dari 40. Nilainya E misalnya. Di 0 sampai 40 itu nilainya E. Ya. Else if, ya ini kita buat skenario range yang kedua. Kita bisa kopas ya, untuk mempercepat. Nilainya 40 sampai dengan 49 ya. Ini nilainya D. Misalnya begitu. Oke, kemudian kita kopas lagi aja supaya lebih cepat. Ctrl C. Ya. Kemudian ini kita ganti. Ini 60. Maaf, 50. Yang ini 60. Nilainya C misalnya. Kita kopas lagi else if-nya. Ya. Yang ini 60 sampai dengan 70. 80 aja lah. Buat untuk nilai P. Ini mestinya ya. Kemudian range terakhir jika nilai lebih besar dari 80. Lebih kecil dari sama dengan 100 nilainya. Jadi ini yang kita sebut sebagai contoh perintah if else secara bersusun ya, secara bersusun. Artinya dalam satu blok perintah seleksi itu ada if yang berurutan ya, berurutan. Lolos dari if yang atas, masuk pengecekan bawahnya, kalau false lanjut ke bawahnya lagi, kalau false lanjut ke bawahnya lagi sampai ditemukan true atau habis ya, atau habis. Atau tidak ada yang memenuhi syaratnya. Kalau tidak ada yang memenuhi syarat, kita tambahkan else. Jadi boleh seperti ini. Else kosong boleh. Ini sebagai pintu terakhir ya, pintu terakhir. Jika semua kondisi tidak ada yang memenuhi syarat, ya itu berarti dia akan masuk ke pintu else. Gitu ya. Apa yang dilakukan di sini? Nilai salah. Nilai salah. Ya, kenapa? Karena tidak masuk dari range 0 sampai range 100. Ya. Nggak ditemukan ya, pintu yang sesuai. Ya. Oke. Baik. Kita coba tes run dengan assignment 78, mestinya dia nanti akan masuk ke nilai B. Ya, maka nilai 78 dapatnya nilai B. Kalau kita ganti di sini menjadi 48 misalnya, maka dia akan masuk ke nilai D. Gitu ya. Jadi dia di sini dia false, cek lagi ke bawahnya, apakah nilai lebih besar sama dengan 40? Benar. Apakah 48 lebih kecil dari 50? Benar. Karena true and true, maka dia eksekusi nilai D. Ya. Hati-hati. Ketika menggunakan perintah if else, apalagi yang bersusun seperti ini, hati-hati dengan penempatan titik koma. Ya, hati-hati. Nanti di soal-soal kuis saya akan tes itu ya, ketelitian kalian untuk mengidentifikasi penggunaan titik koma. Misalnya apa, Pak? Misalnya di sini ya. Di sini kita berikan titik koma misalnya. Ya. Atau jangan, ya di situlah nggak apa.
Ya, hati-hati seperti ini. Nah, hati-hati. Ini ada if else seperti ini. Program nggak ada errornya, ya, nggak ada errornya. Artinya di run juga oke. Ya. Kalau ini kita run, ya. Nah, hati-hati seperti ini. Loh, Pak, kok bisa nilai E dan D yang muncul? Dari mana ini? Ya. Hati-hati dengan penempatan titik koma. Karena kita lupa ya. Karena kita ingat setiap baris perintah harus diakhiri dengan titik koma, kemudian kita lupa menambahkan titik koma di sini. Ya. Justru di sini mestinya tidak boleh ada titik koma. Kenapa? Karena tanda kurung kurawal ini miliknya if, ya. bukan terlepas sendiri. Ya. Dia miliknya if, sehingga jangan diawali dengan titik koma. Efeknya apa kalau diberi titik koma? Kalau diberi titik koma ini akan lepas antara if dengan kurung kurawalnya akan lepas, saling lepas, nggak ada hubungannya. Ya, sehingga ketika di run, otomatis nilai E akan muncul, otomatis nilai akan dicetak. Kenapa? Karena ya dia bagian baris tersendiri ya, bukan miliknya atau bukan dipengaruhi oleh hasil dari pengecekan kondisi di if di sini. Loh, kok bisa begitu, Pak? Karena di sini ditutup dengan titik koma. Nah, ini hati-hati, hati-hati. Jadi beberapa soal kuis saya akan coba ketelitian kalian dengan memasang titik koma di tempat yang tidak seharusnya, tidak seharusnya. Jadi ini efeknya begitu. Ya. Sepintas nggak ada error, ya. Di program nggak ada error, nggak ada pesan kesalahan di sini, ya. Nggak ada pesan kesalahan. Ya. Tapi begitu nanti kita running, hasilnya bisa berbeda dengan yang kita inginkan. Loh, Pak, kok tidak sesuai yang saya maksudkan? Nah, itu karena ada kesalahan, ya, kesalahan penulisan yang efeknya bukan ketika kompilasi, ya, tetapi justru ketika dijalankan, ya, ketika dijalankan. Baik, saya kembalikan ke posisi semula. Oke, jadi ini contoh yang file program yang ketiga, yaitu if else secara bersusun. Ya. Jadi kapan kita menggunakan if else yang bersusun itu ketika opsi seleksinya banyak, ya, opsi seleksinya banyak, tidak hanya dua. Ya. Kalau hanya dua kita cukup menggunakan if else selesai, ya, true false itu if else selesai. Tapi ketika opsinya lebih dari dua, maka kita perlu mempertimbangkan penggunaan perintah if else secara bersusun seperti ini. Jadi ada if, kemudian disambung lagi ada if lagi, ya, ada if lagi, dan seterusnya. Kemudian, oh ya, hati-hati dengan efek ya, kalau tidak ada else-nya, hati-hati. Hati-hati kalau tidak ada else-nya. Apakah boleh Pak else ini dihapus? Oh, boleh sekali. Ya. Boleh. Else-nya dihapus boleh sekali. Nggak error di sini ya? Enggak, gitu ya. Nggak error. Ya. Efeknya apa? Kalau else-nya dihapus, maka yang menjadi pemilik if-nya adalah satu level di atasnya. Ya. Jadi kalau seperti ini, maka program kita punya dua if, ya. Punya dua if. Ya, kalau sudah seperti ini. Kalau tadi masih ada else-nya, itu cuma satu if. Satu if. Kalau di sini ada else-nya. Artinya apa satu if? Ketika dieksekusi, maka hanya ada satu opsi yang akan muncul. Ya. Hanya ada satu opsi yang akan muncul. Hanya ada satu nilai yang true yang akan terjadi. Tapi kalau di sini else-nya kita hapus, ya berarti nanti kita punya dua if sekarang. If di baris kelima dan if di baris ke-8. Ya. Jadi itu yang terjadi, ya, itu yang terjadi. Efeknya bagaimana, Pak? Efeknya terjadi ketika kondisinya memenuhi dari if yang pertama. Ya. If yang pertama, dan mungkin juga nanti bisa memenuhi kondisi yang di if berikutnya. Ya, nanti bisa mempengaruhi terhadap tampilannya. Ya. Jadi hati-hati ketika else-nya dihapuskan semua, ini program nggak akan error. Kecuali else yang terakhir ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ubah begini, ya, kita ubah begini,
Ekstrim else yang paling akhir pun juga dihapus ya. Ekstrim nih ya. Sehingga nggak ada else-nya sama sekali. Nah, ini di program nggak error ya, nggak error. Tetapi yang terjadi kita punya 5 if yang bersusun dieksekusi berurutan. Ya. Bersusun dieksekusi berurutan. Ya. Ini hati-hati di sini, hati-hati di sini. Ya. Oke, kita akan coba ya, kita akan coba masukkan di sini. Misalnya, ya misalnya supaya terlihat ada kesalahan ya, ada kesalahan. Ya, batas atasnya kita hapus salah satu. Ya, jika nilai bisa sama dengan 0, nilai E. Jika nilai bisa dengan 40, nilainya D. Nanti. Kita masukkan nilai 45 misalnya. 45. Kita tes run. Ya. Ini yang terjadi. 3 output sekaligus muncul. Nilai E dia muncul. Kenapa nilai E muncul? Karena di sini if-nya true dia. 45 lebih besar dari 0. Benar. Karena benar nilai E muncul. Ya. Kemudian cek di if yang berikutnya. 45 lebih besar dari 40. Benar juga. Lebih kecil dari 50. Benar juga. Maka nilai D muncul. Bagaimana dengan nilai salah? Kita cek ke bawah. Nilai salah kenapa muncul? Nah, ternyata nilai salah itu ya itu ruang lingkupnya sendiri. Ya. Dia punya kurung kurawal, tapi sebenarnya dia berdiri sendiri. Ya. Sehingga otomatis ketika program dijalankan, dia akan dieksekusi juga. Sehingga muncul nilai salah. Nilai salah. Oke, ini efek ketika kemungkinan yang terjadi ketika if else-nya kita hilangkan bagian else-nya. Sehingga dengan cara seperti ini kita seolah-olah punya 5 if yang dieksekusi satu persatu. Ya. Jadi ada kemungkinan 5 output yang bisa dieksekusi. Berbeda dengan ketika kita punya else. Ya. Kalau ada else-nya berarti dia pintunya nanti hanya satu. Ya, pintunya hanya satu. Karena menjadi satu paket. Ya. Jadi if else ini satu paket. If else ini satu paket. Ya. Kalau sudah satu paket berarti nanti output seleksinya hanya satu yang keluar, yang memenuhi syarat. Sekali dia ketemu, dia akan out-nya. Sekali dia ketemu true, maka dia akan keluar dari blok perintah if else. Baik, saya kira itu penjelasan dari modul 4 tentang percabangan if else yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan ya, bisa disampaikan. Saya kira itu contoh-contoh yang lain bisa nanti dipraktekkan dari buku modul ya, dari buku modul. Nanti ada beberapa contoh yang belum kita coba di sini, nanti silakan dicoba juga. Termasuk nanti kita akan saya susulkan modul praktikumnya. Baik, saya kira itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.